Saudara boleh duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang kami andalkan hari ini adalah Tuhan yang besar, yang memampukan kami boleh melewati segala aktivitas kami hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang di rumah-Mu Tuhan, di gereja ini, telah menyanyikan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Sebelum kami menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu, izinkan kami boleh diberkati firman ini. Sentuh hati kami dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Agar firman ini yang kami baca, yang kami dengar boleh memberikan pertumbuhan iman atas kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih sehat, kita masih berkumpul di gereja ini untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Salam kasih dan damai sejahtera beserta kita semuanya. Teristimewa untuk saudara-saudara yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah pada saat ini. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita renungkan firman Tuhan dalam ibadah doa kita saat ini. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Satu ayat saja kita renungkan ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 4, saya akan membacakan kepada kita semuanya. Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi saya baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di malam hari ini adalah tinggallah di dalam aku. Saya ambil tema ini sesuai dengan perkataan Yesus. Aku di sini bukan saya pribadi, ya tinggallah di dalam Meno, enggak bisa. Karena belum ada rumah saya untuk menampung jemaat Brandan. Jadi tinggal di dalam saya itu saya belum mampu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau tinggal di dalam Yesus, itulah yang kita bahas malam ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, tema ini berkata tinggallah di dalam aku. Sebuah perkataan Yesus ini perintah, himbauan dan permohonan Yesus kepada murid-muridnya. Yang bersama-sama kepada Yesus di dalam pelayanan penginjilan selama kurang lebih 3,5 tahun. Saudara-saudara yang terkasih, kata ini hanya berlaku dan hidup bagi jiwa murid. Sekali lagi, kata ini, ayat 4 ini dan pasal 15 ini berbicara dan berlaku hidup bagi kita yang mau jadi murid Yesus. Karena kata ini dialokasikan kepada para murid. Kalau kita mau hidup dan mau menjadi murid Yesus, hal yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Dia. Amin. Tinggal di dalam Dia bukanlah hal yang sulit. Bukanlah hal yang rumit. Gampang Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya tinggal masuk, Tuhan buka pintu. Amin. Saudara-saudara kalau tadi datang ke gereja. Kalau seandainya pintu gereja ini tertutup untuk kita, Bapak Ibu Saudara mau masuk di mana? Tidak akan bisa masuk. Saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa masuk di dalam Tuhan, kita butuh Yesus. Tinggallah di dalam Tuhan, di dalam pribadi Yesus. Yesus menginginkan agar kebersamaan mereka dalam penginjilan semakin berkualitas. Oleh karena itu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku itu hal-hal yang mungkin mudah Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, tinggal artinya tidak hanya berbicara diam di tempat. Tapi berbicara tentang menetap, pindah dan mudah dipercaya.
Tandanya murid-murid Yesus itu sudah dijadikan murid Yesus yang 12 orang itu. Tapi masih berpindah-pindah kepercayaannya. Ia tidak bisa tinggal di dalam Yesus. Dan ia tidak boleh dijadikan sebagai murid. Kalau hari ini banyak gereja gak apa-apa ya kan. Yang penting di mana Anda bertumbuh silakan. Asal jangan berpindah iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kalau murid-murid telah mengaku Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, maka mereka tidak boleh mengubah pengakuan mereka untuk tinggal di dalam Yesus. Demikian kita, kalau kita sudah aku Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, maka kita tidak boleh berpindah-pindah pengakuan iman kepada Dia. Ini kita merubah iman kita, cara kita di hadapan Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan tidak menginginkan kita berubah-ubah tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam aku, tetap, menetap, diam, tidak berpindah-pindah, dan harus Anda dipercaya ketika Anda tinggal di rumah tersebut. Saudara-saudara, untuk menjadi murid yang berkualitas, kembali saya katakan bahwa tetap dan tinggal dalam Yesus. Saudara, Yesus mengatakan demikian karena di dalam Dia terdapat banyak hal yang membuat murid-murid pasti nyaman dan aman. Saudara-saudara, Injil Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus. Surat malam ini adalah salah satu murid Yesus yang lama mati, Bapak Ibu Saudara. Lama mati tapi banyak mengalami penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Kenapa? Ia meyakini bahwa tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal dalam dia merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, umpamanya seperti ikan kecil yang ada di akuarium. Saya rasa kita semuanya hobi memelihara ikan ya. Jika ikan tersebut berada di akuarium ini, tentu kita yang merawatnya akan memberikan perhatian kepada dia, ya kan? Kita kasih makan sudah on time ya kan, gak boleh lewat daripada itu. Kita bersihkan air-airnya, jangan sampai ada yang kotor, jangan sampai ikan ini bisa mati dan segala macam. Tapi jikalau ikan ini lompat keluar dari akuarium itu, ia akan berubah pola hidupnya. Kalau kita keluar dari akuariumnya Tuhan, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ingat pola hidup kita akan berubah. Yakinlah itu. Kalau kita bilang saya bisa buat hidup saya berjumpa dengan Tuhan tanpa saya ke gereja, mustahil Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berjumpa Tuhan tanpa bergereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang Kristen jangan sampai kita merubah hidup-hidup kita, merubah pola hidup kita, merubah perjumpaan kita di hadapan Tuhan oleh karena banyak pengaruh-pengaruh dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa yang Yesus maksudkan dalam ayat ini? Tadinya saya rencana untuk baca satu perikop ini. Tapi saya tertarik di dalam ayat 4 dan memang ada selanjutnya berbicara tinggal dan berbuah banyak. Tapi saya ambil ayat 4 ini karena itu menginspirasi saya. Tinggal di dalam aku merupakan sebuah teguran bagi saya. Mungkin selama ini saya tidak tinggal dalam Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini seringkali kita tidak tinggal dalam Yesus. Kita keluar dari iman kita. Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Firman ini menegur saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang Yesus maksudkan? Apa makna dari perkataan Yesus ini kepada murid-murid Yesus? Dan itu ada relevansinya kepada kita jemaat Tuhan hari ini. Yang pertama, dari ayat yang 4 ini kita boleh menemukan beberapa makna-makna yang akan Tuhan nyatakan kepada kita di malam hari ini. Yang pertama, jika kita tinggal di dalamnya, maka dengan spontan dia akan tinggal dengan kita. Amin. Siapakah di sini yang tinggal di rumah orang kaya? Saya pasti mau. Kenapa? Karena kita tidak akan kekurangan. Namanya orang kaya kan, semua tersedia Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau misalnya tinggal di gubuk, di hutan, yang tiap malam nyamuknya luar biasa. Saya rasa mungkin satu malam saja kita bertahan, 2 malam janganlah. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka dia akan spontan tinggal dengan kita. Kan itu perkataan dan itu pertanyaannya, perkataan Tuhan Yesus. Itu dinyatakan dalam diri mereka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Itu hal yang pertama. Karena dia berkata, jika engkau tinggal dalam aku di dalam kamu. Spontan Bapak Ibu Saudara. Kedua, jika kita tinggal maka kita akan berbuah. Buah yang mana? Ada banyak buah-buah hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada buah yang jahat, buah yang baik. Sekarang buah yang mana yang sebenarnya ketika kita tinggal dalam Yesus?
Yaitu buah kebenaran dan kasih. Amin. Artinya kita akan menjadi benar-benar murid-muridnya ketika kita tinggal dalam Yesus. Yesus akan mengajarkan kita tentang Allah dan surga. Amin. Itulah perjumpaan Yesus dan murid-muridnya. Selama pelayanan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa siapakah diri Yesus yang sebenarnya dan di manakah kerajaan Allah itu ada. Dan siapakah penghuni-penghuni kerajaan Allah itu. Makanya di dalam Injil ini lebih banyak dikatakan perumpamaan. Kenapa? Itu penting untuk dikatakan oleh orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memiliki buah kalau kita tinggal dalam Yesus. Yesus berkata, kalau kamu di luar aku sama seperti ranting tidak akan berbuah jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Pada pokoknya. Kita tidak akan berbuah jika kita keluar dari Dia. Kita tidak akan bisa berguna apa-apa bagi orang lain, bagi keluarga kita, kalau kita tidak tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Katakan di sebelahmu, yuk tinggal dalam Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa makna yang berikutnya yang Tuhan sampaikan kepada kita? Yaitu adalah Yesus memberitahukan, walaupun kamu muridku, itu tidak menjamin kamu tinggal dalam aku. Wow, buktinya Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus. Yang akhirnya menjual nama Yesus. Petrus bagaimana? Ia menyangkal Yesus. Akhirnya dia juga bertobat. Puji Tuhan, tapi lihat Yudas. Artinya ketika kita murid-murid Yesus, ketika kita menjadi murid Yesus, itu tidak menjamin kita tinggal dalam Yesus. Tapi yang membuat kita tinggal dalam Yesus adalah ketika kita bertahan, punya komitmen dan iman. Amin. Kita punya komitmen Bapak Ibu Saudara. Untuk Anda bertahan tinggal di dalamnya, Anda punya komitmen dan iman. Kalau kita tidak punya komitmen dan iman, kita tidak akan bisa bertahan di dalam Yesus. Karena itu zona iman, bukan zona aman. Saudara-saudara yang terkasih, apalagi yang Yesus maksudkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus sedang membukti nyatakan perkataannya di pasal 4 ayat 6. Apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Yesus sedang membukti nyatakan bahwa benar-benar Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan Dia adalah hidup. Artinya di dalam Dia kita akan mendapatkan jalan menuju surga. Amin. Di dalam Dia kita akan memperoleh kebenaran tentang Allah. Dan di dalam Dia kita mengalami kehidupan di masa kekekalan. Tinggal dalam Yesus Anda akan memperoleh ini. Jelas sekali Yesus mengatakan ini. Agar para murid tidak meragukan identitas Yesus pada saat itu. Dan perjumpaan mereka selama pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mungkinkah kita akan merubah hidup kita di hadapan Tuhan? Ketika kita tidak tinggal dalam Yesus. Atau ketika kita tetap tinggal dalam Yesus, apakah kita bisa menjamin kita bertahan dalam Dia atau tidak? Itu ditanyakan pada diri kita dan jawab sendiri. Berikut Bapak Ibu Saudara, Yesus mengibaratkan kita seperti ranting yang pada dasarnya harus melekat pada pohon. Artinya kita ini buatan tangan Allah. Amin ya. Allah telah menjadikan kita sebagai bagian dari pekerjaannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, seperti ranting tidak akan mungkin berbuah berdaun kalau dia tidak melekat pada pokoknya. Demikian orang Kristen, tanpa melekat pada Tuhan, Anda tidak akan mungkin berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Walaupun mungkin Anda bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tapi itu tidak akan menjamin Anda berguna bagi Tuhan. Mungkin Anda berguna bagi dunia, tapi bagi Tuhan Anda tidak berguna. Kita tidak berguna. Ketika kita menjadikan dirinya sebagai batang pohon kehidupan bagi kita. Kita akan menikmati segala kemurahannya. Dan menghasilkan buah dari Allah itu sendiri. Karena dirinya adalah pokok hidup yang benar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih. Ketika sebatang ranting tumbuh di antara batang tersebut. Maka batang tersebut akan berusaha membuat ranting itu tumbuh. Berdaun, menghasilkan buah yang banyak.
Demikian kita ketika kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Maka Tuhan akan berusaha supaya kita mengalami buah yang manis. Maka Tuhan akan berusaha membuat kita itu bisa memiliki pengetahuan. Kita mendapatkan karunia dan pemberian-pemberian Allah yang lain. Makanya kalau kita dalam kehidupan kita ini kita dilahirkan dengan banyak sekali karunia-karunia. Itu adalah Anda di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama-sama di malam hari ini untuk kita tetap tinggal dalam Yesus. Amin. Tinggal dalam Yesus atau itu saudara-saudara, kita bisa mampu melakukan perintah kasih dan penginjilan dalam dunia ini. Yesus berkata kepada murid-murid, tinggal dalam aku. Karena Tuhan sebelum pergi, Tuhan akan memberikan amanat agung kepada mereka. Supaya mereka bertahan dan mampu menjalankan pesan amanat agung dan perintah kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya secara pribadi tidak akan mampu menjalankan pelayanan jika saya tidak diurapi Tuhan dan tidak diizinkan Tuhan pelayanan. Tanpa pertolongan dan izin Tuhan, saya tidak mampu pelayanan. Tapi yang membuat saya mampu pelayanan karena Tuhan bilang tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Artinya Tuhan menopang kita ketika kita melakukan hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari di malam hari untuk kita tinggal di dalam Yesus. Mungkin selama ini kita mungkin kurang tinggal dalam Yesus. Kita mungkin berpindah-pindah kepercayaan atau persekutuan kita di hadapan Yesus. Mari malam ini jika Anda ingin berbuah sama seperti ranting yang tetap melekat dalam pokoknya, Anda akan berbuah sama seperti pernyataan Tuhan malam ini. Amin. Tuhan memberkati kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu. Materikanlah firman ini dalam hidup kami Tuhan. Jika mungkin di antara kami belum mengerti ayat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberitahukan kepada kami maksud daripada firman ini. Materikan ini Tuhan sekali lagi dan biarlah firman ini memberikan pertumbuhan iman atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.